Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa kana yaqul kullu muridin tahawana birtikabi ma'siyatin wahidatin la yaji' minhu syai'un fit tariq wa rubbama raddathu tilkal ma'siyatu ila halatin anzal bima mimma kana fihi qabla dukhulihi tariq wa kana yaqul la yakunul muridu sadiqan hatta yatrukal ma'asi jumlatan wa tafsilan wa yatrukul maila ila dunya suratan wa tamthila wa kana yaqul min afdari syai'in 'alal murid al-ikthar min al-a'mali salihah liyuhmad 'ala dhalik fala yazdad bi kathratiha illa tardan wa makta wa hadha amrun yakhfa 'ala katsir min al-muridin qala wa min huna aujabu istilahan 'alal murid al-israr bi a'malihi hasba taqah hatta yaqwa wa yatamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mata yakunul muridu shadiqan. Kapan seorang murid dikatakan bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri mereka kepada Allah? Al-Imam Sya'rani beliau berkata bahwa sesungguhnya setiap murid yang menganggap enteng dan biasa suatu kemaksiatan, walaupun hanya satu saja, la yaji syai' minhu syai' fit tariq, maka dia tidak akan mendapat apapun dalam berthariqah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih parahnya lagi, apabila seorang murid tersebut bermaksiat kepada Allah, karena kemaksiatan itu niscaya terlemparkan murid tersebut kepada keadaan yang justru lebih hina, lebih merosot, lebih rendah dari ketika sebelum dia berthariqah dan menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang santri sudah mondok terus maksiat, ditakutkan nantinya keluar dari pondok mempunyai keadaan lebih bobrok dari sebelum dia mondok. Ndak justru mondok tambah alim, tambah na'udzubillah, tambah justru ahli maksiat. Ndak dengan mondok justru dia mendapat kedudukan tinggi, malah dia mempunyai kedudukan yang lebih rendah sebelum dia masuk pondok pesantren. Apa sebabnya? Tahawan fil maksiyah, karena ketika nyantri menganggap enteng dan biasa maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sudah menjadi adat kita orang-orang sufi, santri maupun murid itu menganggap sesuatu yang dosa kecil itu kabair, makruh itu kayak dosa, sunnah itu kayak wajib. Itu sudah hal yang menjadi kaidah dalam kehidupan pondok pesantren. Sunnah itu aib meninggalkannya seperti wajib. Keluar masuk masjid kakinya itu kalau nggak diperhatikan kayak orang maksiat. Masuk kamar mandi kaki kanan itu buat seorang santri itu asi, jangan dianggap hal biasa. Segala sesuatu yang makruh apabila diperbuat oleh seorang santri seperti berbuat sesuatu yang haram. Minum berdiri, makan berdiri itu tidak haram, itu makruh, tapi buat santri aib.
seperti perbuatan yang haram. Ghibah itu adalah kata ulama termasuk shaghair, dosa kecil. Tapi kalau santri yang ghibah kayak kabair. Lah, jangan bayangkan kalau santri itu berbuat kabair. Kayak tarikus shalah. Ya, ataupun ya kizib, berdusta. Dan kadang berdusta itu jadi hal yang biasa buat santri, na'udzubillah. Lah kalau sudah santri kadzab, dikenal pendusta, pembohong, ini orang nanti keluar dari mondok mempunyai keadaan aswa, lebih hina, lebih rendah dari sebelum dia mondok. Mending jangan mondok sekalian. Kalau mau mondok terus mau maksiat, mending jangan mondok. Eman, dia akan menjerumuskan dirinya dalam keadaan yang lebih hina. Kalau sudah dilihat anak mondok ini kok tidak tambah tidak karu-karuan, wis bismillah metu kok pondok. Kalau Anda nggak mau berubah, tidak mau bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi semua kemaksiatan, hati-hati. Makanya nggak sedikit ada satu anak khair lumayan masuk pondok pesantren, pulang tambah tidak karu-karuan, orang tuanya bingung. Ini di pondok no ya kok tambah nakal, mesti temennya nakal-nakal. Bukan masalah temen, tahawan bil maksiyah, menganggap enteng maksiat. Lain halnya kalau dia berbuat maksiat terus nyesel, terus taubat, nangis. Maka itu hal yang seperti ini perlu betul-betul kita perhatikan. Keadaan kalian di pondok pesantren adalah keadaan kalian nanti dalam masa depan. Manjadda wajtahad, yang mujahadah, serius dalam nuntut ilmu, nggak banyak ngobrol, nggak banyak majelis, kemudian nggak berbohong, nggak maksiat, dia nanti ketika keluar yaitu keadaannya, dia keadaannya akan menjadi yang lebih baik. Kalau ada seumpama Ustadz, ini ada satu santri Masya Allah dulu di pondok khair, wali Allah, gak taunya keluar sekarang tidak karu-karuan. Siapa yang bilang kalau dia khair wali Allah di pondoknya? Gak tahu ente. Mungkin dia melakukan suatu kemaksiatan yang tersembunyi, yang kita nggak tahu, yang kita nggak melihatnya. Maka keadaannya pun ketika keluar dari pondok pesantren menjadi keadaan yang na'udzubillah lebih hina, ahwan min qabluh, ya, daripada sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sya'rani, ila halatin anzal mimma kana fihi qabla dukhulihi thariq. Syuf, diingatkan kita kepadanya. Makanya hati-hati, pondok pesantren adalah miniatur kehidupan inti. Kelak nanti sekeluar daripada pondok pesantren, yang jaddah, wajtahad, yang manfaat ilmunya, mau berdakwah, mau mengajarkan, kemudian dia itu tidak mempunyai sifat sombong, dan ini dia akan keluar, yaitu dia manfaat di pondok, niscaya dia akan lebih manfaat ketika dia keluar dari pondok pesantren. Ahli taat di pondok, niscaya keluar dari pondok pesantren pun dia menjadi orang ahli taat. Maka kita diingatkan oleh beliau Imam Sya'rani agar kita ini para muridin la tatahawanu bil maksiyah. Jangan kalian ketika nyantri, baik ketika di pondok maupun keluar, menganggap enteng kemaksiatan, khususnya melanggar daripada syekh ataupun guru yang telah memberikan ketentuan konun atau peraturan kepada santrinya, ya. Maka itu banyak, ya, perkataan-perkataan para masyayikh, ya, yang mengingatkan kita akan ketidakberkahan ilmu apabila kita itu melanggar guru, ya. Jangan dianggap hal yang remeh, ini kan tidak maksiat, cuman ngelanggar guru. Guru yang dilanggar itu akan niscaya membawa ketidakberkahan ilmu yang dia peroleh di pondok pesantren tersebut. Maka itu kita diingatkan akan hal tersebut. Yang kedua, wa kana yaqul la yakunul murid shadiqan, bahwa sesungguhnya seorang murid itu enggak dikatakan bersungguh-sungguh, enggak sempurna, kecuali sudah bisa meninggalkan kemaksiatan jumlatan wa tafsilan,
maksiat baik global maupun yang terperinci, dosa besar maupun dosa kecil. Wa yatrukul mail ila dunya, dan nggak boleh dalam hatinya ada condong kepada dunia. Na'udzubillah min dzalik, suratan wa tamthilan, suratan kelihatan nyata ataupun tidak. Maka itu muyul ila dunia itu adalah condong kepada dunia, adalah syiarnya para pewaris Fir'aun, Korun. Ya, kata ulama, al-mal mirathu Fir'aun wa Korun, wal ilm mirathu anbiya wal mursalin. Ya. Warisannya Nabi dan Rasul itu ilmu yang kita pelajari sekarang. Warisannya Fir'aun, Haman, Korun itu dunia, uang. Itu warisannya. Lah, yang lucu, pengemban warisan Rasul dan Nabi tunduk dengan pengemban risalah atau pengemban daripada warisan Fir'aun dan Korun. Siapa? Lucu. Ya. Ada ulama, ada santri nyium tangan orang kaya bukan karena usianya yang tua atau ahlinya ibadah, karena uangnya. Ya ini ya, kirim salam. Zahaba thulutsa dinih, kata Rasulullah, 2/3 keimanannya melayang. Nah, ini jangan dianggap enteng. Au tawadha'a li ghaniyin li ghinahu, rendah, takut, minder sama orang kaya padahal dia ini pewarisnya Rasul, dia pewarisnya Fir'aun. Zahaba thulutsa dinih. Makanya nggak main-main Rasulullah kalau seakan-akan mengatakan ini suatu yang kecil, nyium tangan orang kaya tok. Lo kenapa kok 2/3 imannya itu hilang? Cuman orang kaya, nggak diapa-apakan, nggak dibunuh, nggak diapakan, kok sampai 2/3 imannya itu melayang. Karena hakikatnya para ulama, para tulabul ilm adalah wurrathu Rasulillah, pewaris-pewarisnya Rasulullah, dan harta adalah warisan daripada Fir'aun dan Korun. Lah kalau apabila sampai ulama atau sampai yang namanya santri kedonyan, kelihatan orang punya fulus, sudah ngatok, bingung karepe dhewe iki wong fulus iki wong fulus. Hada hilang, nggak punya iman ini orang. Kenapa? Kif? Lain halnya kalau dia orang awam, makgul. Tapi ini orang santri, pewaris Rasul, tunduk sama pewaris Korun. Seakan-akan di matanya Korun wa Fir'aun a'dham minan nabi wal mursalin. Makanya 2/3 imannya hilang. Pejabat maupun yang lainnya, ahlan wa sahlan, siapapun Anda, seorang pemimpin mesti dihargai. Ama ta'zimul qulub, hati sampai tunduk dan lain-lainnya. Na'udzubillah, zahaba thulutsa dinih, 2/3 keimanannya melayang. Sabda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tatakabbar, kata Imam Ghazali, ta'azzaz duna takabbur. Santri itu harus aziz, tapi jangan sombong. Aziz itu jangan merendah. Tawadhu' duna tadzallul, yang rendah hati tapi jangan sampai tadzallul, menghinakan diri. Ta'azus, yang wibawa tapi jangan sombong. Ini kaidah ini kata Imam Ghazali. Santri itu ta'azzaz duna takabbur wa tawadhu' duna tadzallul. Makanya sesuatu itu khairul umur awsatiha. Ta'azzaz, yang wibawa, sama orang kaya, sama pejabat, sama semua ta'azzaz, yang wibawa, tapi duna takabbur, jangan sombong. Dan sebaliknya tawadhu', rendah hati dengan siapapun, tawadhu' dengan siapapun, tapi jangan tadzallul. Ya, kayak tawadhu' dengan seseorang ahli dunia nggak apa-apa,
tapi terus jangan dia disuruh duduk di kursi sampai duduk di bawah, ada tadzallul. Di mata orang jatuh. Ya, maka daripada itu kita diingatkan untuk para santri jangan ada muyul ila dunia wa ila ahliha. Condong kepada dunia maupun condong kepada ahli dunia. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana yaqul min adharri syai'in 'alal murid al-iktsar minal a'mal as-salihah li yuhmad 'ala dzalik fala yazdad bi kathratiha ila tardan wa maktan. Dan paling bahayanya bagi seorang murid adalah memperbanyak amalan untuk hanya dipuji orang. Maka semakin banyak amalan yang dia lakukan justru semakin menjauhkan dia dari Allah. Semakin dia banyak berbuat, semakin pula dia semakin diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semakin dibenci oleh Allah. Semakin banyak amalnya, semakin benci Allah. Ini repot. Tambah amal ibadahnya, tambah kebenciannya, tambah diusir. Selama amalan itu diperbuat bukan karena Allah. Makanya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah punya seorang murid. Murid ini Masya Allah, ahli ibadah, ahli taat, qiyamul lail tidak pernah ninggal, Masya Allah, sudah madhar min madhahiril khair fil murid. Suatu saat meninggal dunia ketika sakratul maut dituntun oleh Imam Fudail bin Iyad untuk kalimat tauhid la ilaha illallah, ditalqin la ilaha illallah, tapi lisannya muqaffal, lisannya terkunci, nggak bisa ngomong, gagap-gagap. La ilaha illallah, la ilaha illa an mata ala su'il khatimah. Baka Imam Fudail bin Iyad nangis, mati su'ul khatimah, nangis. Min kathratil buka hatta ghalaba alaihi naum. Saking banyaknya nangis, matanya bendol, ketiduran. Setelah tidur, dalam tidurnya mimpi ketemu muridnya tadi, wahwa fil hal ghair mardhi, dalam keadaan yang enggak ridho, enggak diridhoi, dalam keadaan yang hina, wajahnya hitam karena mati su'ul khatimah, naudzubillah, mata ala ghairi iman. Kemudian ditanya oleh gurunya Sayyidina Fudail, ya fulan, fulan muridku, ya, mahaluk, gimana keadaanmu, wa kaifa mutta ala husni, kaifa mutta ala su'il khatimah, wa anta kadza wa anta kadza wa anta kadza, disebutkan ini ente kayak gini, ente kayak gini, ente kayak gini. Kemudian dijawab, na'am, sebab matinya aku ala su'ul khatimah karena dua hal. Yang pertama, bahwa saya ini dapat resep dari seorang Yahudi, katanya kalau mau hidup sehat tiap tahun harus minum 1 botol minuman keras, setahun tok sekali. Jadi nggak pernah minum, cuman botol, katanya kalau alkohol itu diminum buat kesehatan bagus. Saya minum cuman setahun sekali, ala roksi sanah. Kullu roksi sanah, syaribtu khamran, na'udzubillah, ana minum khamr. Faghdiballahu min dzalik. Pertama itu yang buat Allah itu marah. Kemudian beliau Imam Sya'rani menjawab, Imam Fudail bin Iyad beliau berkata, la haula wala quwata illa billah, hadza halu man syaribal khamra litadawi, fa kaifa biman syaribal khamra lillahwi. Kalau ini orang yang berobat, enggak ada niat mabuk dia ini, cuma niat mau sehat, matinya su'ul khatimah gara-gara minum minuman keras, apalagi yang orang tersebut untuk lalai kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, yang kedua, ma min a'malin amiltu, tidak ada amalan yang aku perbuat dari amalan saya ngaji, saya ini semua hanya untuk li'an ahsula makanah inda syaikhi. Saya bukan karena Allah, saya cuma ingin mendapat tempat di guru saya, wali atanafas bihi ghairi, dan saya cuma mau
saingan sama teman-teman yang lain. Ini loh saya paling dekat sama Ustadz, ini loh saya yang paling dekat dengan Syekh. Gak ada amalan yang lillahi ta'ala, semua ada cuman hanya untuk mendapat makanah, bukan untuk menggembirakan syekhnya, untuk mendapat makanah lain. Kalau mau menggembirakan syekhnya masih mending, karena syekhnya senang berarti Rasul senang, Rasul senang Allah ridho. Tapi ini bukan untuk menggembirakan syekh, li'an yahsul al makanah, supaya dapat tempat di sebelah gurunya, supaya jadi kentangan kanan gurunya. Untuk itu semua saya lakukan ini, hingga akhirnya Allah ghadiba minni famutu ala ghair husnul khatimah au mutu ala su'il khatimah, na'udzubillah min dzalik. Ini yang kedua, hadza syahid. Dikatakan di sini hati-hati. Jangan kau berbuat selain untuk Allah. Kalau kau berbuat dalam amal solehmu hanya karena untuk manusia, untuk dapat pujian atau makanah, ketahuilah fala yazdad bi kathratiha ila tardan wa maktan, semakin kau diusir dari Allah, semakin kau jauh dari Allah. Wa hadza amrun yakhfa ala katsir minal muridin. Hal ini banyak yang tersembunyi, hal ini banyak yang enggak diketahui oleh para santri. Jadi dia menganggap amal-amalnya yang dia perbuat ini Masya Allah, padahal nggak ada isinya, karena bukan karena Allah mereka berbuat. Ya. Qala wa min huna aujabu istilahan ala murid al israr bi a'mali. Makanya itu istilah para ahli tasawuf untuk para santrinya, jangan nonjol dalam beribadah, sir, qiyamul lail ataupun yang lainnya, puasa dan lain-lain, jangan ada yang tahu, sirron. Perbanyak untuk amalan yang tersembunyi, hasbat taqah, semampumu dalam menyembunyikannya, hatta yakwa wa yatamakan, sampai betul-betul kau merasa ini semua karena Allah, betul-betul kau yakini kalau ini perbuatan bukan karena manusia, baru ijhar. Sekarang tunjukkan orang, tidak apa-apa, karena ente nggak ada sedikit pun perasaan untuk manusia dalam hal itu semua. Maka itu ini adalah jalan untuk seorang murid yang shadiq mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau menjadi murid yang shadiq, 3 hal tadi kita betul-betul pahami. Jangan maksiat, khususnya di pondok pesantren, intebih, hati-hati, jangan main-main. Al-mahal mahalul khair, kata ulama, Al-Habib Masyhur pernah berkata, di tempat yang di situ adalah turunnya rahmat wa nafahat, kayak masjid, pondok pesantren, ente maksiat, itu dosanya double. Ghibah di masjid sama di tempat malahi, di tempat maksiat, itu jauh dosanya lebih besar ente ghibah di masjid. Kalau mau ghibah jelas sama haramnya di tempat, jangan di situ tempat khair. Pondok pesantren tempat nuntut ilmu, tempat ini dipakai tukaran. Kalau mau tukaran itu situ loh, ada arena buat berantem, buat tinju. Itu tempatnya berantem. Tapi kalau tempat pondok pesantren dibuat berantem, hadza dzambuhu a'dzam. Kalau tempatnya pesantren buat nuntut ilmu, ini tempat dibangun untuk sakannya tulabul ilm, mereka untuk nyantri, mereka untuk memakai adab dan sunnah Nabi, mereka untuk kelak menjadi para dai, terus dipermainkan, dibuat naudzubillah hal-hal yang enggak manfaat ataupun justru maksiat, maka na'udzubillah dosanya double lebih besar. Kalau maksiat di pasar sama di pondok jauh dosanya lebih berat orang maksiat itu di pondok. Jadi jangan bangga tinggal di pondok, nanti dulu. Lalu ente di pondok sampai di pasar podo ngerasani wongi, podo majelase, ya asan ente di pasar daripada di pondok. Pondok sudah dapat dzunub lebih besar, tidak dapat apa-apa. Kalau yang maksiat atau yang ngerasani orang yang majelas di pasar lebih afdol. Wis majelas kadang ada pembeli dapat uang, ente tidak dapat uang, tidak dapat apa, malah mengeluarkan uang. Majelas tok. Ma'had dipakai untuk duduk, majelas ngobrol yang tidak manfaat. Atau mahumalahi. Ente kira alun-alun nah pondok ini. Hadza fudhulul kalam. Hal-hal yang enggak manfaat dalam perkataan, semua ada waktunya. Ana tidak ngomong dulu. Waktunya bukan waktunya majelis. Ada ayam nanti Lailatul Jumat, ada fadhi.
Kita mau majelis, mau duduk-duduk, mau raha cerita ya khair. Atau punya waktu, bukan tiap saat, tiap waktu duduknya dipakai untuk yang hal yang manfaat. Na'udzubillah, hada sesuatu yang enggak manfaat kalau buat thalabul ilm kadzam, seperti dosa. Mungkin hal ini makruh tapi dosa di pandangan para santri karena mereka duduk di tempat yang penuh dengan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita dan menjaga jawarihana, semua anggota tubuh kita dari segala bentuk kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari maksiatan dan dzunub, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita condong untuk taat kepadanya dan taat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.